Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkur Raffi Yusuf dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di hari pertama saya mengambil materi pertama dan materi ketiga. Langsung saja ke materi pertama yang dipemateri oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah, MAG. UIN Maliki, Malang memiliki 7 fakultas. Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Sains, Ekonomi, Humaniora, Kedokteran Ilmu Kesehatan, dan Pascasarjana. UIN sejak tahun 2008 sudah mendapatkan sertifikat ISO. Juga beliau membahas tentang internasionalis universitas. Itu adalah dengan mendorong dosen dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi yang terjadi di dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional bereputasi. Teman-teman sekalian, mahasiswa akan melakukan riset peningkatan. Lebih-lebih jika jurnal internasional bereputasi sehingga semua karya-karya dosen, karya mahasiswa itu bisa menambah UIN Malang sehingga bisa meningkatkan peringkat universitas ke versi US World Universitas. Integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan antara pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Adapun empat pilar ulul albab. 1. Pendalaman ilmu spirit akhlak. 2. Pengembangan bahasa asing. 3. Rumah tahfidz Al-Quran. 4. Rumah moderasi beragama. Pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester itu minimal, kemudian kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan, kemudian penelitian baik itu skripsi, tugas akhir maupun yang lain, kemudian juga pengabdian masyarakat baik itu PKL, itu adalah praktek kerja lapangan, itu adalah di lembaga profesi, kemudian juga ada KKN, kuliah kerja nyata, yang itu adalah pengabdian, kemudian ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi yudisium, hingga wisuda. Itu semuanya adalah kegiatan akademik yang akan Anda jalani selama Anda kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim. Kurikulum yang ada di UIN Malang: 1. Mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu adalah mata kuliah yang meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Mata kuliah fakultas itu adalah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Sistem akademik bahwa seluruh harus memprogram mata kuliah berikut kecuali mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru sudah diprogram secara otomatis oleh bagian akademik. Anda nanti untuk semester 2 dan seterusnya sampai Anda lulus dari kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim ini harus memprogram sendiri dan bisa konsultasi kepada dosen, penasehat akademik atau dewan atau DP yang ada di masing-masing prodi atau masing-masing fakultas. Kemudian di akhir semester Anda akan ada UAS semester dan di pertengahan semester akan ada UTS. KHS atau kartu hasil studi, yang di sana tertera IPK, indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Perolehan IPK itu akan menentukan jumlah SKS yang akan Anda bisa memprogram untuk semester berikutnya. Kalau SKS-nya kecil, perolehan SKS untuk semester berikutnya juga kecil, bisa 11, bisa 14, 18, bisa 19 sampai 21, bahkan yang full 24. Jadi kalau IPK-nya di atas 3 itu bisa mengambil SKS 24. Sehingga kalau Anda kuliah terus memprogram 24 SKS, 23 sampai 24 SKS, maka nanti Anda semester 7 sudah selesai. Materi ketiga yang dipemateri Dr. Haji Ilvi Nurdiana SAG MSI. Visi misi kampus kita semuanya, kampus Maulana Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam
memadukan sains dan Islam. Wajib membayar mahat sebenarnya itu bukan untuk penginapan, bukan untuk bayar kos-kosan, adalah untuk kebutuhan santri selama di mahat dan juga proses belajar mengajar selama di mahat, dan akan ditempa diberikan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 1 tahun pertama di mahat ini juga sudah mulai belajar bahasa asing. Pembayaran wajib itu semuanya adalah dalam rangka proses pembelajaran untuk mencapai visi kita lulusan yang ulul albab itu, yang memenuhi kriteria pertama mempunyai kedalaman spiritual bisa didalami ketika di mahat, kelulusan ilmu dan kematangan prodi bisa didapat di fakultas keluhuran akhlak bisa didapat di mahat al-jamiah. Pusat bahasa nanti Anda juga akan mendapatkan pembelajaran melalui YouTube tatap muka saja, sulit sekarang akan lebih mudah jika dengan online. Wakil Rektor bidang administrasi umum ini terkait sarana prasarana perencanaan dan keuangan kewajiban pembiayaan sesuai yang berdasarkan keputusan Menteri Agama. Kalau misalkan semester 1 mendapatkan UKT 6 atau 7, maka nanti semester 2 bisa mengajukan penurunan atau banding dari golongan 7 menjadi golongan 5 atau 6 dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kenapa UKT di setiap PTAIN berbeda? Ya, jadi berbeda dengan seksama untuk kalangan PTKIN. Ini juga akan menambah nilai tambah bagi UKM. Kemudian indeks kemahalan wilayah antara Jakarta, Malang, Papua tentu saja berbeda. Tingkat kemahalan wilayah inilah yang membedakan masing-masing prodi. Sesama internal satu kampus pun berbeda, dan juga masing-masing prodi di antara UIN pun juga berbeda. Selanjutnya, resum di hari kedua. Materi pertama, DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Pemateri, Ketua Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakil, Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus (OMIK) yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Materi kedua, SEMA, Senat Mahasiswa. Pemateri, Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA, advoksi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA, mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U, dan melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA-U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu, mengikut sertakan dalam pembahasan.
Untuk materi ketiga kita akan membahas UKM yang ada di UIN Malang yang berjumlah 15 UKM. Pertama, UKM Menwa. Organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar, Semboyan, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain, dan juga membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihan, lempar pisau, menembak, dan bela diri karate. UKM Pramuka berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjangsana, Kawarcap, Kawarda, dan Kawarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah Pandega. Tugas, rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa XX1X, Dies Disnatalis. 6. Bidang 1. Sosialisasi keagamaan. 2. Dikten seperti pendelegadian, latihan bersama ujian PMI, dan pra ujian PMI, diklat SR, forum fasilitator. 3. Rutang. 4. Kesehatan atau seperti cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes. 5. Penelitian pengembangan seperti webinar, perpustakaan, dan lain-lain. 6. Humas seperti konsolidasi, silaturahmi, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. UKM GGB Gema Gita Bahana berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not block, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM CR Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpinan yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, kiroah, MG, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. UKM Teater berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapalata Tursina, organisasi pecinta alam, kegiatan utama yaitu rekreasi seperti mendaki, sosialisasi seperti bencana alam, olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing, susur goa, dan ilmiah. UKM Unior, unit olahraga, pada memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak DRS Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha pengurusan Kopma, public relation, pemasaran, personalia, karyawan. Unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3. 6 Departemen, event organizer, Departemen Studio atau Jantung Komus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia atau mengelola segala konten,
Departemen Public Relations atau Pusat Info Eksternal, Departemen Social Development. Spesifikasi player seperti vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995, tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin try-in, agenda rutin tiap tahun. Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Diklat pendidikan, latihan penerimaan anggota baru. UKM Jepret Club atau JJ. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Moto, aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan, diklat, pemeran, hunting besar. UKM Simfoni, platform simfoni, program harian, simfoni morning show, free time, free and relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Free Line. Program mingguan, simfoni weekend show, debug, simfoni score, fresh Sony, top card, soda, Dairy Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulan, off air, Symphony in the Indie Awards Station, on air, daily program, dan weekly program. UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP 2M, kajian atau melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih memilih kemampuan menulis naskah, riset, dan lain-lain. Keorganisasian LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP 2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata, buku, maupun di media sosial. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1989 di Malang, Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani, filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Produk Kipos berupa koran, kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Materi keempat, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Beliau sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan beliau seperti ini, dan beliau bangga menjadi lulusan UIN Malang. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk menghilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua menurun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya beli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis. Dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan juga karena persepsi orang tua
mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota, data, internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun agar kita bisa tatap muka, harus melakukan kolaborasi helix agar terselesaikan wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang Win. 1. Arus utama pengembangan teknologi digital. 3. Link dan match dengan sektor industri. 3. Menjadi kekuatan sosio-temporer. 4. Epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul. Keagungan moral dan spiritual, kecenderungan ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar adalah Sunni dan Syi'i Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamental, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu modernisasi Islam? Definisi moderasi. Secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadits dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan mengharmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang berkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta pengagung agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil atau minyak, politik despinil and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan
kebinekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.